Sudah, anak sekalian, sudah siap terima pelajaran hari ini? Siap. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita yel-yel dulu. Bagaimana, sepakat ini? Sepakat. Siapa yang bisa pimpin yel-yelnya? Saya, Pak. Nah, silakan Anda. Ya, berdiri semua. Kita yel-yel. Yel-yel lomba leda. Ole! Mulai. Baik, anak-anak sekalian yang saya cintai, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang pengertian fabel. Pengertian fabel. Seperti apa pengertian fabel? Fabel adalah suatu teks atau cerita tentang binatang. Cerita tentang binatang. Tepuk tangan dulu buat Nanda. Selain Nanda, ada lagi yang masih ingat pelajaran dari lalu? Siap. Wah, rame-rame, mantap sekali nih. Asni, silakan Asni. Tentang ciri-ciri fabel. Ada tokoh cerita dan juga ada amanat cerita. Amanat cerita. Ada tokoh cerita, ada amanat cerita. Tepuk tangan dulu buat Asni. Sekian, kita lanjut dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang KD 3.11. Sekarang kita perhatikan sama-sama di layar ini. Perhatikan layar, bahwa hari ini kita akan membahas tentang KD 3.11, yaitu tentang mengidentifikasi informasi fabel atau legenda dari daerah setempat yang dibaca atau diperdengarkan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui metode pembelajaran demonstrasi dan tanya jawab diharapkan setelah membaca dan mendengar teks cerita fabel, selama pembelajaran siswa dapat menganalisis unsur intrinsik fabel. Kemudian yang kedua, melalui metode pembelajaran demonstrasi dan tanya jawab diharapkan setelah membaca dan mendengar teks cerita fabel, selama pembelajaran siswa dapat mengidentifikasi unsur kebahasan teks fabel. Sudah bisa dilihat itu? Sudah. Jadi mari kita saksikan secara bersama-sama video pelajaran yang ingin kita capai pada hari ini, karena setelah menonton video dan membaca teks sebentar, kamu dituntut untuk bisa menganalisis unsur intrinsik fabel dan juga menganalisis unsur-unsur kebahasan daripada teks fabel. Sampai di sini bisa diterima, deh? Bisa. Sekarang kita saksikan bersama videonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan cerita yang berjudul Kancil dan Harimau yang mencari satu kerajaan. Suatu sore
absen, tanggal, itu pengisian LKPD-nya. Di bagian kolom 1, 2, 3, dan 4 tulis daftar pertanyaannya. Di sini ada daftar pertanyaannya, mengidentifikasi unsur tes verbal. Di sini ada jawabannya. Nanti jawaban kamu setelah kamu berdiskusi dengan temannya, kamu tulis di bagian jawaban ini. Bisa mengerti? Ya, Pak. Ya, waktu diskusinya selesai. Waktu diskusinya selesai. Silakan presentasi sudah. Ya, yang pertama saya kasih kesempatan kepada di sini kelompok Mabaret. Ya, Pak. Ya, silakan di sini. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok Mabar mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Nanda untuk membaca. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. 1. Mengidentifikasi unsur intrinsik teks berita moral. Unsur-unsur intrinsik. Tokoh. Tokoh merupakan orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita atau tokoh protagonis atau antagonis, tokoh utama atau tokoh pembantu. 2. Amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung. 3. Tema. Tema merupakan gagasan yang mendasari cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Yang mau bertanya? Saya, Pak. Bisa mau bertanya? Saya, Pak. Ya, tadi silakan. Baik, saya mau mengajukan pertanyaan kepada kelompok Mabar. Pertanyaannya, siapa tokoh dalam cerita tersebut? Saya akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok Manpati. 1. Kancil. 2. Harimau. 3. Ular. Oh, tepuk tangan dulu. Baik, kami dari kelompok Mas Santi ingin mengajukan pertanyaan di kelompok Mabar. Di mana latar tempatnya? Ya, Pak. Di hutan belantara. Di hutan belantara. Tepuk tangan dulu. Unsur intrinsik teks cerita moral. Unsur-unsur intrinsik. Tokoh. Tokoh merupakan orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Tokoh protagonis atau antagonis, tokoh utama atau tokoh pembantu. 2. Amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung. 3. Tema. Tema merupakan gagasan yang mendasari cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Ada lagi? Tidak ada, Pak. Baik, saya akan simpulkan si pembelajaran kita pada hari ini. Saya akan memberikan penegasan. Pertama, unsur intrinsik daripada teks cerita fabel itu pertama dimulai daripada tema. Tema itu diartikan sebagai gagasan umum yang mendasari sebuah cerita. Jadi tema tadi adalah kan tidak harus disebutkan. Judul masuknya, judulnya apa? Kancil, diskusi, tadi, penjelasan. Siapa penjelasan? Kancil. Jadi dapat kita sebut apa? Tokoh-tokoh
Sekarang kira-kira dari kegiatan kita pada hari ini apa? Ada tidak kelebihan dan kekurangan? Ada yang bisa berkomentar? Ada? Angkat tangan yang bisa. Nur? Kami semangat karena ada kegiatan diskusi. Kami semangat karena ada tayangan LCD. Kami semangat karena ada tayangan LCD. Betul. Tepuk tangan dulu. Kami senang karena sudah menonton video tentang binatang. Kami senang karena sudah menonton video tentang binatang. Ada lagi? Satu orang lagi. Pak Bos? Ya, silakan. Kami semangat karena gurunya juga semangat. Wah, tepuk tangan dulu sekali lagi.